Halo semuanya. Selamat datang di channel saya Lulus Chapens, PPPK. Pada channel ini saya akan memberikan contoh soal beserta pembahasan mengenai TKP, TWK, TIU, SKB, manajerial, sosial kultural yang akan membantu teman-teman dalam menjawab soal ujian CPNS ataupun PPPK. Jika konten ini menarik jangan lupa subscribe, share dan like. Sebelum menjawab latihan soal silahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Let's go! Apa yang dimaksud dengan basis data terdistribusi? A. Basis data yang disimpan di satu lokasi. B. Basis data yang disimpan di beberapa lokasi. C. Basis data yang tidak terkait. D. Basis data yang tidak disimpan secara elektronik. Jawaban yang tepat adalah B. Basis data yang disimpan di beberapa lokasi. Pembahasan soal sebagai berikut. Basis data terdistribusi adalah jenis basis data di mana data disimpan di beberapa lokasi secara terpisah, namun dihubungkan melalui jaringan komputer. Hal ini dilakukan untuk memudahkan akses dan manajemen data, serta mempercepat kinerja sistem basis data. Apa itu entitas dalam basis data? A. Objek atau hal dalam dunia nyata yang direpresentasikan dalam basis data. B. Kumpulan atribut dalam basis data. C. Tabel dalam basis data. D. Kumpulan relasi antara tabel dalam basis data. Jawaban yang tepat adalah A. Objek atau hal dalam dunia nyata yang direpresentasikan dalam basis data. Pembahasan soal sebagai berikut. Entitas dalam basis data adalah objek atau hal dalam dunia nyata yang direpresentasikan dalam basis data. Entitas biasanya memiliki atribut atau properti yang menyatakan karakteristiknya, dan relasi yang menggambarkan hubungan antara entitas. Apa yang dimaksud dengan primary key dalam basis data? A. Atribut atau kolom yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris dalam sebuah tabel. B. Atribut atau kolom yang hanya dapat memiliki nilai yang unik. C. Atribut atau kolom yang dapat diterapkan pada tabel lain. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah B. Atribut atau kolom yang hanya dapat memiliki nilai yang unik. Pembahasan soal sebagai berikut. Primary key adalah atribut atau kolom yang hanya dapat memiliki nilai yang unik, dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris dalam sebuah tabel. Primary key sering digunakan dalam operasi pengambilan data dan pembaruan data, serta sebagai acuan dalam pembuatan relasi antara tabel dalam basis data. Apa itu query dalam basis data? A. Bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi basis data. B. Perintah atau instruksi yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi basis data. C. Tabel yang digunakan untuk menyimpan data dalam basis data. D. Atribut atau kolom dalam basis data. Jawaban yang tepat adalah B. Perintah atau instruksi yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi basis data. Pembahasan soal sebagai berikut. Query dalam basis data adalah perintah atau instruksi yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data dalam basis data.
Query biasanya dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman khusus seperti SQL, Structured Query Language, atau dengan menggunakan tools Query Builder. Apa itu normalisasi dalam basis data? A. Proses pengaturan tabel dalam basis data agar data dapat disimpan dengan lebih efisien. B. Proses menggabungkan tabel dalam basis data agar data lebih mudah diakses. C. Proses menghapus tabel dalam basis data yang tidak digunakan. D. Proses mengubah jenis media penyimpanan basis data. Jawaban yang tepat adalah A. Proses pengaturan tabel dalam basis data agar data dapat disimpan dengan lebih efisien. Pembahasan soal sebagai berikut. Normalisasi adalah proses pengaturan tabel dalam basis data agar data dapat disimpan dengan lebih efisien. Normalisasi dilakukan dengan memecah tabel yang berisi data redundan menjadi beberapa tabel kecil yang berisi informasi yang lebih spesifik. Tujuannya adalah untuk mengurangi duplikasi data, memperbaiki konsistensi data, dan meningkatkan integritas data dalam basis data. Apa itu indeks dalam basis data? A. Sebuah tabel dalam basis data. B. Sebuah kolom dalam basis data. C. Sebuah struktur data yang digunakan untuk mempercepat pencarian data dalam tabel basis data. D. Sebuah metode untuk menghapus data dari basis data. Jawaban yang tepat adalah C. Sebuah struktur data yang digunakan untuk mempercepat pencarian data dalam tabel basis data. Pembahasan soal sebagai berikut. Indeks adalah struktur data yang digunakan untuk mempercepat pencarian data dalam tabel basis data. Indeks dibuat pada satu atau beberapa kolom dalam tabel untuk memungkinkan basis data mencari dan mengambil data dengan lebih cepat. Indeks tidak sama dengan tabel atau kolom dalam basis data, tetapi merupakan struktur data terpisah yang dibuat untuk meningkatkan kinerja basis data. Indeks dapat digunakan untuk mempercepat pencarian, pengurutan, dan penghapusan data dalam tabel basis data. Apa yang dimaksud dengan kardinalitas dalam desain basis data? A. Sebuah metode untuk memeriksa kesalahan data dalam basis data. B. Sebuah struktur data yang digunakan untuk mempercepat pencarian data dalam tabel basis data. C. Sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan hubungan antara tabel dalam basis data. D. Sebuah metode untuk membuat cadangan data dalam tabel basis data. Jawaban yang tepat adalah C. Sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan hubungan antara tabel dalam basis data. Pembahasan soal sebagai berikut. Kardinalitas adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan hubungan antara tabel dalam basis data. Kardinalitas mengacu pada hubungan antara jumlah baris dalam satu tabel dan jumlah baris dalam tabel lain yang terkait. Apa yang dimaksud dengan konsistensi data dalam basis data? A. Data yang terorganisir dengan baik dalam tabel basis data. B. Data yang mudah diakses oleh pengguna basis data. C. Data yang terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh administrator basis data. D. Data yang akurat dan tepat dalam semua aspek penggunaannya. Jawaban yang tepat adalah D. Data yang akurat dan tepat dalam semua aspek penggunaannya.
Pembahasan soal sebagai berikut. Konsistensi data adalah karakteristik yang memastikan data dalam basis data akurat dan tepat dalam semua aspek penggunaannya. Ini berarti data harus konsisten dengan keadaan dunia nyata dan tidak boleh bertentangan dengan data di tempat lain dalam basis data. Konsistensi data juga memastikan bahwa semua aturan dan batasan yang diterapkan pada data dipatuhi. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Apa yang dimaksud dengan redundansi dalam basis data? A. Duplikasi data yang tidak perlu dalam tabel basis data. B. Ketergantungan data antara tabel dalam basis data. C. Tidak ada redundansi dalam basis data. D. Kualitas data yang buruk dalam tabel basis data. Jawaban yang tepat adalah A. Duplikasi data yang tidak perlu dalam tabel basis data. Pembahasan soal sebagai berikut. Redundansi adalah karakteristik yang mengacu pada duplikasi data yang tidak perlu dalam tabel basis data. Redundansi dapat menyebabkan masalah seperti membuang ruang penyimpanan yang berlebihan, membuat data sulit diperbarui, dan meningkatkan risiko kesalahan data. Oleh karena itu, menghindari redundansi dalam basis data sangat penting untuk menjaga integritas data dan efisiensi. Apa yang dimaksud dengan kunci asing dalam desain basis data? A. Kunci yang digunakan untuk mengunci tabel agar tidak dapat dimodifikasi. B. Kunci yang digunakan untuk mengakses tabel dalam basis data. C. Kunci yang digunakan untuk menghubungkan dua tabel dalam basis data. D. Kunci yang digunakan untuk mempercepat kinerja basis data. Jawaban yang tepat adalah C. Kunci yang digunakan untuk menghubungkan dua tabel dalam basis data. Pembahasan soal sebagai berikut. Kunci asing adalah kunci yang digunakan untuk menghubungkan dua tabel dalam basis data. Kunci asing digunakan untuk membangun hubungan antara tabel dan memastikan keintegritasan referensial dalam basis data. Kunci asing mengacu pada kolom atau kumpulan kolom dalam satu tabel yang merujuk ke kunci utama dalam tabel lain. Penggunaan kunci asing memungkinkan pengguna untuk mengakses data dari tabel yang terkait dan memastikan konsistensi data dalam basis data. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C. Demikian contoh soal dan pembahasan SKB Pranata Komputer Materi Basis Data atau Database Part 1. Semoga contoh soal ini dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal ujian CPNS maupun PPPK. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya. Jangan lupa juga like dan komen agar makin semangat upload contoh soal lainnya.